Gak gitu juga konsepnya Bu, takutnya mereka berdua justru terjebak oleh rasa nyaman, saling membutuhkan dan takut dan terbawa perasaan. Mereka berdua adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kalau penilaian aku sih pikiran ibu yang kotor, pikiran ibu yang kejauhan, pikiran ibu yang terlalu negatif. Ya, sementara orang sana memberikan kasih sayang yang tulus sebagai seorang ibu. Ya kan, sebagai seorang yang sudah memang secara hukum dipercayakan. Ya kan secara hukum dia sudah sah menjadi ibu angkat, ya kan. Artinya Sarwenda berhak memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan pokoknya memberikan yang terbaik untuk si Onyo. Karena secara hukum juga sah. Tiba-tiba ibu punya pikiran kotor kayak gini, merasa nyaman, of course dong merasa nyaman, namanya di keluarga. Ibu sama anak gak memberikan kenyamanan. Ini kan si Onyo walaupun tidak darah dagingnya kan sudah dianggap sebagai anak karena secara hukum juga sudah disahkan. Kenapa? Terus dalam keluarga itu anak itu nggak boleh merasa nyaman. Jadi pertanyaan aku ya sama ibu ini dan kepada kalian yang setuju dengan komentar ibu ini. Andaikanlah kalian ini punya seseorang yang secara hukum sudah sah ya menunjuk kalian sebagai ibu angkatnya dari anak ini umur 10 tahun apa 12 tahun ya, umur si Onyo waktu itu diasuh sama si Ruben dan Sarwenda secara legal. Kalian besarkan gitu. Kalian didik, kalian asuh, kalian tunjukkan kasih sayang kalian sebagai orang tua yang tulus, ya kan? Di umur 18 anak ini masih sama lendot-lendot, masih biasa lah, masih kelakuannya masih kayak anak kecil gitu. Kalian dideket-deketin anak umur segitu, kalian merasa hot gitu, kalian merasa bergairah gitu disentuh sama anak umur segitu. Bergairah. Kalau kalian sendiri nggak ngerasa bergairah mendekati anak umur Sarwenda sebut kebohongan kayak penyakit, sindir Ruben Onsu. Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu. Kabar ini sudah mencuat dan heboh di media sosial sejak 2 pekan belakangan. Meski begitu, Sarwenda membantah melayangkan gugatan cerai kepada Ruben Onsu. Saat ini Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga anaknya. Kabar terbaru, Sarwenda hadir dengan kanal YouTube pribadinya yang bernama Sarwenda Official. Sedangkan di kanal YouTube The Onsu Family, Sarwenda tampak tak lagi ada di sejumlah konten terbaru. Di kanal pribadinya yang baru memiliki 205 subscriber, Sarwenda membahas hubungan baik pertemanan, pacaran hingga pernikahan. Video tersebut merupakan video pertama yang diunggah kanal YouTube Sarwenda. Sarwenda bicara tentang kebohongan. Kebohongan dalam hubungan seperti penyakit yang menggerogoti badan. Kebohongan yang kalian anggap sangat kecil, bahkan bisa menghilangkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya, katanya pada Kamis 9 Mei 2024. Sarwenda mengatakan suatu kebohongan bisa menghancurkan pondasi yang telah dibangun dalam sebuah hubungan. Jadi, misalnya kalian sudah bangun nih pondasinya, kejujuran dalam membentuk suatu hubungan yang sehat. Tapi kalau misalnya pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal, akan banyak kerusakan dalam pondasi utama sebuah hubungan tersebut, katanya. Misalnya mereka bilang, aku bohong ini demi kebaikan. Nggak ada bohong demi kebaikan ya. Maksudnya kalau misalnya mau ya diomongin baik-baik gitu. Dan misalnya semakin susah pasangan untuk jujur sama apa yang telah terjadi, sebenarnya itu adalah tanda ketika kamu berada di dalam toxic relationship. Lanjut Sarwenda, akan mudah jika hubungan tersebut baru sebatas pacaran. Namun beda lagi jika sudah menikah.
kebohongan tidak akan mudah untuk dimaafkan. Kalau misalnya pacaran, ya baik aja langsung. Kalau misalnya kalian ternyata sudah di dalam hubungan yang lebih dalam lagi, misalnya di pernikahan, emang bisa langsung baik-baik aja, kayak gitu. Yang gak akan bisa kan, tegasnya lagi. Sarwenda juga mengaku tidak dapat mentolerir kebohongan dengan alasan apapun, termasuk demi kebaikan. Menurutnya, sekali seseorang berbohong, maka dia akan terus berbohong demi menutupi kebohongannya itu. Kalau misalnya emang ada masalah, daripada harus membela diri lewat berbohong. Terus kalau misalnya udah sekali berbohong, biasanya akan banyak kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Jadi bohongnya ujung-ujungnya enggak akan berhenti-berhenti. Jadi enggak ada tuh yang namanya bohong untuk kebaikan, kata perempuan 34 tahun itu. Sekali orang bohong, dia akan langsung toksik, makin bohong terus. Jadi utamakan kejujuran dalam membangun hubungan yang baik ya, katanya. Sarwenda pernah curhat ke Vena Melinda tak punya waktu berdua dengan Ruben Onsu kita tidur. Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kembali diterpa isu tak sedap lagi. Meski kini kabarnya sudah pisah rumah, namun pasangan yang telah dikaruniai 2 orang putri itu sempat menjadi salah satu keluarga artis tanah air yang tampak selalu romantis. Bahkan keromantisan antara Ruben Onsu dan Sarwenda sudah bukan rahasia lagi. Hal itu sempat membuat Vena Melinda penasaran hingga bertanya langsung kepada Sarwenda tentang rahasia keromantisan hubungan mereka. Namun siapa sangka saat itu Sarwenda justru mengaku tidak punya waktu berdua dengan Ruben Onsu. Justru kita nggak pernah ada waktu buat berdua, kata Sarwenda dari YouTube Vena Melinda yang tayang 3 tahun yang lalu. Menurut Sarwenda, ia dan Ruben tak punya waktu berduaan lantaran selalu bersama-sama dengan anak-anaknya. Kita tuh tidur masih sama Tania, masih barengan, lanjut Sarwenda.